Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kuliah online praktik pengauditan. Untuk hari ini kita akan membahas schedule utama di KAS dan Setara KAS. Silahkan Anda bisa buka buku 2-nya. Di halaman 82 dan halaman 83. Oke. Nah, untuk keterangan yang ada di halaman 82 nanti kita akan bahas mulai dari kas besar dan juga Bank Lopo ya. Jadi nanti kita akan bahas per akun-akun yang ada di sini. Oke. Nah, di catatan pemeriksaan nanti di halaman 83, silakan nanti Anda isikan apa saja yang sudah Anda lakukan, tahap-tahap auditnya di schedule KAS ini. Nah, untuk yang kemarin kita sudah melakukan pengecekan fisik ya, antara kas di catatan dan juga kas yang ada secara fisik. Nah, oleh karena itu kita akan bahas dulu poin yang pertama untuk kas besar dan kas kecil. Oke, di catatan pemeriksaan nanti Anda silahkan di situ dituliskan apa yang Anda lakukan di kas besar dan kas kecil kemarin. Di sini Anda telah melakukan cash count untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019 jam 16.30 sampai 17 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Nah, ini Anda beri keterangan bisa dilihat di schedule C1 dan C2 untuk berita acaranya ya. Kemudian Anda sampaikan di situ, untuk kas besar ternyata terdapat selisih sebesar 19.900.000 kemarin ya. Selisihnya Anda sebutkan selisih kurang atau selisih lebih ya, nanti Anda sebutkan di situ. Yang disebabkan karena apa? Nah, Anda jabarkan. 11.900.000 ternyata kemarin ada giro yang telah diterima tetapi belum disetor ke bank. Nah, nanti di sini bisa Anda detailkan gironya apa saja ya. Kemudian 6 juta itu uang kas PT Pelita yang digabung oleh kasir dan 2 juta tagihan PT Merdeka di tanggal 7 Januari 2019 belum dicatat oleh kasir. Nah, ini untuk hasil cash count kas besar. Kemudian nanti di halaman 82 balik lagi. Nah, di kas besar ini per kliennya adalah 3 juta ya. Kemudian untuk pernya ada atau tidak? Nah, Anda buka di keterangan buku 1 untuk kas besar. Jadi untuk kas besar itu per 31 Desember 3 juta ya. Sudah benar. Nah, untuk selisihnya ini karena masuk di periode setelahnya, jadi dia tidak merubah jumlah kas besar. Karena ini selisihnya kemarin selisih lebih ya, uang kasnya itu lebih karena ternyata ini 11.900.000 gironya belum dikeliringkan. Kemudian 2 juta ini kan masuk ke periode Januari sehingga masuk di catatan pemeriksaan sebagai istilahnya notes gitu ya untuk perusahaan, tetapi tidak merubah nilai dari kas besarnya. Karena sudah cut off di periode setelah 31 Desember. Oke, sehingga per auditnya sama tetap 3 juta.
Oke, kemudian untuk kas kecil. Nah, untuk kas kecil di sini nanti Anda sebutkan ya di catatan pemeriksaannya. Untuk kas kecil itu terdapat selisih sebesar Rp200.000. Anda jelaskan menurut pembukuan berapa, menurut cash count berapa. Menurut pembukuan kan 2 juta. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap voucher-voucher kas kecil, maka terdapat selisih 2 juta. Nah, sehingga ini perlu disesuaikan karena masuk di periode berjalan. Nah, untuk transaksi-transaksi yang butuh penyesuaian, nanti Anda jadikan satu di jurnal penyesuaian. Berarti yang pertama, jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah selisih cash count dari kas kecil sebesar 200.000. Nah, kemarin Anda juga jangan lupa untuk menyocokkan dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Nah, kemarin ketika terjadi kesalahan untuk kas kecil, maka yang harus menanggung adalah kasirnya ya. Jadi di sini penyesuaiannya adalah piutang lain-lain ini yang harus dibayarkan kasir sebesar Rp200.000. Kemudian kreditnya adalah kas kecil sebesar Rp200.000. Nah, kas kecil di kredit 200.000 ini akan kita masukkan ke pernya untuk kas kecil sebelah kredit 200.000. Sehingga per auditnya akan sama dengan bukti yang ada di schedule C2 ya untuk berita acara kas kecil adalah sebesar 1.800.000 karena ada selisih 200.000, selisih kurang ya. Oke, ini untuk kas kecil. Kemudian jangan lupa ketika kas kecil kita melakukan audit, kita temukan di situ ada beberapa voucher di periode berjalan, berarti sampai dengan 31 Desember 2018, itu yang belum di reimburse. Totalnya ada 100.000. Nanti Anda buka lagi di buku satunya ya. Nah, itu akan kita masukkan jurnal penyesuaiannya, karena itu terkait dengan beban-beban perjalanan ya, ada tol dan lain sebagainya, bensin. Maka debitnya adalah beban perjalanan dan akomodasi, kemudian kreditnya adalah biaya yang masih harus dibayar sebesar 100.000. Nah, ini karena masuk ke akun beban, sehingga 100.000 ini tidak akan mempengaruhi jumlah kas kecil ya. Jadi yang kita sesuaikan untuk kas kecil yang mempengaruhi untuk akun kasnya di sini hanya yang 200.000. Untuk yang 100.000 itu masuk ke beban ya. Tidak dicatat di schedule ini. Oke. Kemudian apa saja catatan pemeriksaannya setelah kas besar dan kas kecil? Di sini Anda bisa merekomendasikan atas kelemahan pengendalian internal yang ada. Di awal itu kita sudah melakukan penilaian SPI ya. Nah, di sini bisa Anda masukkan secara berkala tidak dilakukan cash opnam secara mendadak. Sehingga apa rekomendasi Anda di sini? Hal ini dapat menimbulkan kecurangan sehingga lebih baik disarankan agar dilakukan cash opnam untuk mengetahui jumlah kas perusahaan. Kemudian diketahui juga bahwa perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2018. Sehingga auditor sudah melakukan rekonsiliasi ya kemarin.
Nah, untuk menindaklanjuti ini, auditor telah melakukan konfirmasi bank di Bank Lopo dan juga Bank CAB. Nah, jurnal penyesuaiannya nanti kita di bawah. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini saya beri nomor, ini ya, 1, 2, dan 3 nanti supaya Anda tidak bingung. Jadi di sini nomor 1, ini apa? Nah, jurnal penyesuaiannya adalah ini keterangannya ya. Nomor 1 untuk mencatat selisih kas kecil 200.000. Nah, untuk kas besar, kas kecil, dan catatan pemeriksaan sudah oke. Kemudian kita lanjut di Bank CAB. Nah, ini sambil Anda lihat rekonsiliasinya untuk Bank CAB. Transaksi-transaksi yang kita sesuaikan di sini adalah transaksi yang dicatat rekonsiliasinya di perusahaan, ya. Jadi bisa Anda lihat rekonsiliasinya untuk Bank CAB, di situ ada 4 transaksi yang harus disesuaikan, ya. Nah, transaksi apa saja? Kita lihat di jurnal penyesuaiannya. Ini nanti nomornya Anda bisa acak ya, tidak harus sama, tergantung dengan transaksi mana dulu yang Anda dibuat jurnal penyesuaiannya. Oke, untuk pertama di Bank CAB adalah kaitannya kemarin dengan koreksi atas pembayaran hutang PT Berkat ya, itu ada selisih Rp990.000 yang akan mengurangi pembukuan kas di Bank CAB. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah debitnya hutang usaha, kreditnya adalah Bank CAB sebesar Rp990.000. Nah, sebenarnya ini jurnal penyesuaian ini sudah Anda catat kemarin di schedule hutang ya. Di schedule hutang. Tapi Bank CAB ini kemarin sepertinya Anda mencatat sebagai kas ya. Jadi untuk pembayaran PT Berkat ini kreditnya adalah Bank CAB sehingga nanti akan mengurangi di sini jumlah kas yang ada di Bank CAB. Jadi kredit 990 dari penyesuaian pembayaran hutang PT Berkat. Oke, kemudian ada piutang usaha dan juga mengurangi Bank CAB ini untuk koreksi tolakan clearing sebesar 2.200.000. Sehingga ini debitnya piutang usaha, kreditnya adalah Bank CAB. 2.200.000 kita masukkan ke per sebelah kredit. Kemudian transaksi berikutnya adalah koreksi untuk penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat. Berarti kas masuk, debit Bank CAB, kemudian kreditnya piutang usaha berkurang sebesar 10.600.000. Nah, 10.600.000 berarti kita masukkan per di sebelah debit untuk Bank CAB. Ini pernya 10.600.000. Kemudian transaksi berikutnya lagi yang berhubungan dengan Bank CAB adalah mencatat biaya administrasi bank maupun jasa giro. Nah, ini dijadikan satu saja ya, karena nanti akan berhubungan dengan kas yang ada di Bank CAB. Nah, di situ ada beban bank, berarti dicatat di sebelah debit 25.000. Kemudian dapat pendapatan bunga
156.500. Berarti penambahan yang ada di bank CAB, berarti pendapatan ini menambah kas ya. Berarti masuknya adalah sebelah debit 131.500 ini dari selisih ini. Selisih antara pendapatan bunga dengan beban bank yang dibayarkan. Sehingga 131.500 ini kita catat pernya di sebelah debit untuk menambah kas yang ada di bank CAB. Kemudian per auditnya kita tambahkan antara ini catatan per klien dengan jumlah debit dikurangi dengan jumlah kreditnya. Nah, per audit ini harus sama, nanti Anda cek dengan rekonsiliasi bank yang sudah dibuat. Oke, itu untuk bank CAB ya. Jadi bisa kita lihat ternyata untuk nominal yang ada di bank itu karena kemarin belum dilakukan rekonsiliasi, sehingga pastinya akan terjadi perbedaan. Untuk bank CAB menurut pembukuan 5 juta, hanya 5 juta, tetapi ternyata kas yang benar-benar ada sesungguhnya yang dimiliki oleh PT Sugus di bank CAB itu sebesar 13.391.410. Oke. Next untuk Bank Lopo. Nah, Bank Lopo ini yang setelah dilakukan audit malah ternyata minus ya. Menurut per klien ada 36 juta sekian. Nah, kita masukkan penyesuaian yang ada untuk Bank Lopo. Itu adalah koreksi atas kesalahan penerimaan piutang PT Nuansa. Nah, ini kemarin ya, PT Nuansa ternyata baru membayar 3.750.000, padahal harusnya 37 juta. Sehingga di sini kas yang ada di Bank Lopo harus dikurangi karena ternyata belum masuk sebesar 33.750.000. Sehingga piutang usahanya harus ditambahkan lagi karena belum dibayar ya. Berarti debit piutang usaha 33.750.000 sebesar selisihnya dan mengurangi kas di Bank Lopo kredit 33 juta. Sehingga kita masukkan Bank Lopo-nya di sebelah kredit itu sebesar 33.750.000. Hasil rekonsiliasinya ya. Oke, next. Kemudian setelah penyesuaian piutang PT Nuansa, itu ada lagi yaitu koreksi untuk mencatat biaya administrasi jasa di bulan Desember. Kita jadikan satu saja ya untuk beban banknya, yaitu beban administrasi. Boleh Anda jadikan satu, boleh Anda sendiri-sendiri ya. Ini saya jadikan satu antara beban administrasi dan juga gironya 23.000, ini dari 5.000 ditambah 18.000. Kemudian pendapatan bunganya ada 75.000. Pendapatan bunganya ada 75.000. Sehingga kas yang menambah di Bank Lopo dari selisih antara pendapatan dan beban itu ada 52.226.000. Nah, ini kita masukkan ke Bank Lopo sebelah debit di halaman 82. Nih, kita masukkan per di sebelah debit.
Kemudian masih ada beberapa transaksi lagi, yaitu terkait dengan tolakan clearing, ya. Tolakan clearing dari PT Lestari sebesar 3.350.000. Berarti menambah piutang usaha dan mengurangi kas yang ada di Bank Lopo sebesar 3.350.000. Penyesuaian ini kredit kita masukkan sebesar 3.350.000 di sebelah kredit. Nah, kemudian ternyata setelah dilakukan audit kemarin saldonya minus nih, saldo di bank. Nah, karena tidak mungkin saldo di bank itu minus, maka kita lakukan penyesuaian untuk penarikan overdraft, ya. Jadi karena kasnya tidak ada minus, sehingga akan kita sesuaikan, yaitu dengan menambahkan kas di Bank Lopo sebesar selisihnya direkonsiliasi 407.360, dan kreditnya adalah penarikan overdraft. Nah, penarikan overdraft ini berarti PT Sugus punya utang di bank, ya, punya utang di Bank Lopo. Sehingga kita masukkan penyesuaian ini Bank Lopo sebesar 407.360. Nah, sehingga per auditnya di sini 0, ya. Jadi meskipun di catatan rekonsiliasi minus, tapi tidak mungkin kita tampilkan bahwa saldonya minus, ya. Jadi di sini penyesuaiannya adalah penyesuaian penarikan overdraft. Nah, sehingga untuk Bank Lopo ternyata setelah diaudit ini tidak ada kas yang disimpan atau tersimpan di Bank Lopo, ya. Nah, jadi ini adalah gunanya adanya audit atas laporan keuangan untuk memastikan ternyata menurut pembukuan klien di Bank Lopo dia mengklaim ada 36 juta. Ternyata keadaan yang sebenarnya karena tadi ada kesalahan, ya, dari PT Nuansa itu, sehingga di sini menyebabkan setelah di periode berjalan itu Bank Lopo tidak ada kasnya, dan total kasnya adalah ini, ya, 18.191.410. Nah, ini untuk kas dan setara kas. Nah, catatan pemeriksaannya, kesimpulan pemeriksaannya seperti apa? Karena setelah kita telusuri, ternyata selisih-selisihnya di sini itu karena terjadi kesalahan human error yang tidak disengaja dan tidak ada indikasi adanya kecurangan, ya. Karena kalau audit laporan keuangan itu, dia memang tidak berfokus untuk menginvestigasi adanya kecurangan, tapi kewajaran apakah laporan keuangannya itu sudah disajikan secara wajar. Nah, tapi dalam pemeriksaannya misalnya nanti ditemukan adanya indikasi-indikasi, itu baru dicatat di catatan pemeriksaan. Tapi bukan menjadi concern utama dalam audit laporan keuangan untuk menemukan kecurangan, ya. Itu nanti masuk ke audit investigasi maupun audit forensik. Nah, itu sehingga kesimpulan pemeriksaannya adalah saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, yaitu SAK etap yang digunakan di PT Sugus. Itu, ya. Oke, nah nanti silahkan Anda cocokkan